berkata, aku adalah yang di depan, yang pertama. Aku adalah yang di sini. Air hidup. Ya, sebelumnya yang pertama apa? Aku adalah air hidup. Ya. Ayatnya bisa kan? Kedua, aku adalah roh hidup. Tiga, terang dunia. Aku adalah kelihatan ya sebelah sini. Keganjel makan tapi ya. Lihatnya ini terus. Oke, saya tutupin. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kurang tinggi ya? Kurang tinggi nggak apa-apa. Nanti bikinin ininya nih. Pakai yang kecil aja sudah. Tapi udah set ya. Repot nanti buang-buang waktu. Oke, dari awal. 1, 2, 3. Akulah air hidup. Akulah roti terang. Aku dalam itu. Aku adalah air yang baik. Ya. Terus balik yang tadi. Ya, yang depannya aja sekalian ayat-ayatnya biar ingat ya. Terus balik pertama, aku adalah air hidup. Tetapi barang siapa minum air yang diberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya sampai kepada hidup yang kekal ya. Dari situ Yesus berkata, aku adalah air hidup ya. Nah, untuk kapan? Air hidupnya sementara, kalau selamanya haus ya, bisa haus lagi, tapi Yesus bilang aku air hidup. Jadi tidak akan haus selama-lamanya ya. Sebaliknya air yang akan diberikan bukan hanya nggak haus, tapi kita sendiri punya sumber air ya. Ya terus menerus memancar sampai hidup yang kekal ya. Ingat ya, air hidup. Nah kalau udah air, terus cinta apa? Roti ya. Nah, Tuhan Yesus bilang aku adalah roti hidup. Siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar ya. Siapa yang percayaku dia tidak akan haus lagi. Jadi bagaimana kita mendapatkan roti yang hidup itu percaya kepada ya, pada siapa? Tuhan Yesus. Atasnya lagi, atasnya. Ya, berkata Paulus, kamu mencari aku bukan karena bagian tanah itu waktu Tuhan Yesus melakukan 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Setelah itu masih banyak orang yang ikut Tuhan Yesus, tapi mereka ikut Tuhan Yesus bukan karena percaya Tuhan Yesus. Karena apa? Ya karena roti. Kalau makan kenyang, roti yang dari Allah adalah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Jadi Yesus mengatakan aku adalah roti hidup, bukan roti yang ini ya. Ya, bukan ini bisa lapar lagi, tapi yang Tuhan Yesus berikan yang dari surga yang memberi apa? Hidup yang kekal ya. Hidup yang
Yesus akan mendapatkan roti hidup itu. Oke, yang ketiga cerita air, roti, lalu kita perlu terang ya, karena kita hidup di dalam dunia yang gelap. Nah, Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai apa? Terang hidup. Ya, bukan hanya air hidup, roti hidup, tapi terang hidup yang terus menerangi hidup kita. Ya, karena Yesus berkata, aku adalah terang. Ya. Lalu sekarang kita mengandalkan terang matahari ya toh, dunia ini terang matahari, jadi ada terang ada gelap. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan terang hidup, yaitu Yesus, ya, Yesus adalah terang bagi hidup kita. Lalu firman Tuhan juga adalah terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku. Oke. Nah, Yohanes 9 itu cerita orang yang buta dari awal, tapi Tuhan menyembuhkan, ya. Terus setelah itu apa? Akulah terang dunia, ya. Aku adalah pintu. Yesus pintu apa? Pintu kandang domba, ya. Kandang domba ada pintunya, ya. Jadi aku adalah pintu. Kalau pintu kita mesti masuk atau di luar pintu, ya. Yesus adalah pintu yang untuk masuk, ya. Masuk ke dalam mana? Kerajaan Allah. Dan pintu itu untuk menjaga domba-dombanya masuk biar lindungi, ya. Jadi tidak ada yang mencuri, ya, merampok. Jadi Yesus adalah pintu. Lalu di situ dikatakan penjaga pintu dengarkan suara, ya. Domba-domba itu mendengar suaranya. Makanya kita nyanyi cing cing ting, ya, cing cing ting. Nanti dia hafal ya. Aku juga hafal. Ya, semua sudah hafal. Oke, sekarang kita sudah belajar minggu depan, minggu lalu. Akulah gembala yang baik, ya. Gembala yang baik tadi Yesus mengatakan ada pintu, tapi bukan hanya pintu untuk melindungi masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi Yesus juga adalah gembala yang baik. Gembala yang baik bagaimana dia melayani, ya, melawan singa, melawan beruang untuk menyelamatkan domba-dombanya. Yesus bilang, aku gembala yang baik. Bagaimana dia berani berkorban, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, yaitu menyatakan Yesus akan mati di atas kayu salib menanggung dosa-dosa kita, ya, sehingga iblis tidak berkuasa, dosa tidak berkuasa, maut tidak berkuasa, ya. Sehingga kita percaya pada Tuhan Yesus mendapatkan hidup yang kekal. Terus kalau bukan gembala yang baik, gembala yang buruk, pasti dia tinggalkan
lupa-lupa. Dia nggak berani mengorbankan nyawanya, ya, itu upah. Oke, terus akulah gembala yang baik, bukan hanya berkorban, tapi aku mengenal domba-domba. Ya, jadi Tuhan tahu setiap kita namanya video semua. Saya gembala yang kurang baik, kadang-kadang lupa. Ya, Tuhan Yesus yang baik. Ya, begitu banyak umatnya, dia ingat tak? Yesus Maha tahu, ya, tahu setiap orang. Dia mengenal, bukan hanya tahu, tapi mengenal, ya. Dan juga kita harus mengenal Tuhan Yesus, ya, dan memberikan yang bagi terus. Nah, sekarang kan saya cerita di dalam Alkitab domba yang sesat, ya. Yesus mengenal kita, kita harus mengenal. Tapi kadang-kadang kita menjadi domba yang nakal. Ada cerita gembala itu ini 100 domba. Ada satu si domba itu kepingin dia di luar, ya, menonton sendiri, jalan-jalan, jatuh di jurang. Waktu dia pulang, dia tak tahu ya, gembala hari berpulang. Pulang dihitung 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90. Ya, itu 91, 92, 98, loh, kok kurang 1? Wah, kemana? Dihitung lagi. Ya, masih sebenarnya pasti tidak 1. Dihitung. Oh, si domba kecil itu, nakal itu, namanya siapa? Kita kasih nama. Namanya apa? Eki terus tutup pintunya semalam kita sore cepat kita dan sambil cari sambil panggil. Kan tadi bilang kita suara kenal lubang kita ada di sini salah panggil dia cari terus satu jatuh terus dia ke bawah jurang. Itu dia suara satunya berdekatnya dan sangat waktu cari atau boleh terus orang lain tapi boleh cari kepalanya turun nggak? Kepala yang baik jurang meskipun harus ya sampai ke bawah gendong kalau sudah pernah ya ke bawah gendong domba ya bawa ke senang sekali dia ketemu dan tinggal yang 99. Kenapa? Karena mereka sudah selamat. Ya, begini hilang nakal ya. Iya, jalan tele ya. Kalau mau cari jalan sendiri, tapi Tuhan ya. Tuhan begitu meskipun ada 99
yang kita mengatakan selalu mencari jalan sendiri, go own way, ya. Kita selalu cari jalan, caranya sendiri, pikirannya sendiri, maunya sendiri. Tapi kita tidak bisa selamat, ya. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita, karena Dia yang dari surga dalam dunia menggantikan kita. Kita yang harus dihukum, tapi Yesus yang menang, sehingga tidak terlepas dari hukuman. Ya, Tuhan panggil hari ini, siapa yang belum percaya dengan Yesus, panggil satu. Ya, mengenai firman Tuhan, kita mengenal Tuhan Yesus. Mari jawab, Tuhan, aku di sini, selamat aku, ya, tolong aku, gendong aku, bawa aku bersama dengan Bapa yang di surga, ya, supaya aku percaya Tuhan Yesus, sehingga kita dapatkan hidup yang kekal, ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan domba yang hilang itu aku temukan, dia senang sekali, ya. Kalau ada satu orang percaya kepada Tuhan Yesus, anak senang, ya. Bapa di surga, bukan hanya Bapa yang di surga, malaikat-malaikat juga sangat, mereka memuji Tuhan. Ada domba sesat, ya, manusia yang di dalam dosa balik kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita semua di sini sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, tidak lagi menjadi domba yang hilang, ya, domba yang hilang. Yesus panggil satu persatu, yang mengasihi kita satu persatu. Mau? Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami. Ya Tuhan, Engkau mau menyerahkan nyawa, hidupnya, berkorban bagi kami, sehingga menanggung murka Allah atas dosa manusia. Engkau yang dihukum, Engkau yang disesat, Engkau yang disalibkan, Engkau yang menderita oleh karena dosa kami. Ya Tuhan, kami mau menerima kasih Tuhan, berkorban Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Allah. Ya Tuhan, kami dulu tersesat di dalam dunia kegelapan. Sekarang kami sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya kami mengenal Engkau, Engkau juga mengenalkan. Ya Tuhan, sewaktu Tuhan panggil, kami ada. Ya Tuhan, kami berdoa teman-teman di sini yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, Engkau bukan mereka, Engkau berikan pencerahan sehingga mereka mengerti kasih Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Atas pengorbanan Tuhan yang begitu besar, yang tidak dapat diukur pengorbanannya. Ya Tuhan, kami juga tidak bisa membalasnya. Hanya kami mau taat kepada Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, kasih kami terbatas, tapi kasih Tuhan tidak terbatas. Kasih Tuhan yang luar biasa terus mengkirim kami sampai kami mengikut Tuhan Yesus, sampai kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman yang ulang tahun pada hari ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bella, kami juga berdoa untuk Ayu, kami berdoa untuk Indo, kami juga berdoa untuk Pak Nanti. Ya Tuhan, biarlah umur kami sampai saat ini Tuhan pelihara. Kami serahkan sisa hidup kami juga di dalam tangan Tuhan. Engkau sebagai Gembala yang baik menuntun hidup teman-teman yang ulang tahun ini ya Tuhan. Setiap langkah dipimpin oleh Tuhan. Ya Tuhan,
Tuhan, biarlah kami semakin mengenal Tuhan, supaya kami juga semakin mengasihi Tuhan, bertumbuh di dalam kerohanian kami. Juga ya Tuhan, Kau terus yang memelihara kesehatan kami sampai saat ini. Kami percaya hidup kami selanjutnya juga di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kami tetap tubuh yang sehat, sehingga kami bisa hidup bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga serahkan keluarga masing-masing, anak, cucu, satu persatu di dalam perlindungan Tuhan. Pekerjaan mereka Tuhan juga yang berkati, ya Tuhan, terlebih yang kerohanian mereka, anak cucu juga bisa mengenal Kau sebagai gembala yang baik yang menuntun hidup mereka. Ya Tuhan, yang bukan hanya di dalam dunia ini Tuhan berkati, mereka juga mendapatkan hidup kekal yang Tuhan akan berikan kepada anak cucu mereka. Terima kasih ya Tuhan, dengan doa kami juga bersyukur untuk makanan semua yang telah disiapkan oleh teman-teman kami. Biarlah Tuhan juga yang berkati Tuhan, sehingga semua makanan ini menjadi kekuatan bagi tubuh kami, sehingga kami hidup lebih kuat, lebih bergairah untuk melayani Tuhan, bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak hadir hari ini. Tuhan tahu segala pergumulan mereka, ya Tuhan, biarlah mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan, Kau akan tolong mereka, sehingga mereka bisa pada minggu-minggu yang akan datang bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita sudah disegarkan dengan firman Tuhan ya untuk hari ini. Ini saya ada sedikit beberapa info, yaitu mengenai tanggal 29 Oktober kita akan retret di YBI Batu. Mungkin ini bisa ditayangkan, ini kira-kira ini YBI Batunya ini begini ya. Di Batu. Jadi depan-depannya itu nanti ada beberapa tempat rekreasi. Kita mungkin masih planning untuk masuk di sini itu kira-kira jam 11-an. Planningnya kita berangkat tanggal 29. Ini jauh-jauh saya info ya, supaya semuanya bisa saling mempersiapkan diri kalau mau ikut gitu ya. Jadi kita ada kurang lebih 30 orang ya. Nah nanti mungkin dibuka bulan berapa, nanti di-share di grup untuk yang daftar gitu ya. Untuk biayanya juga masih belum kami perhitungkan gitu. Nah ini kantornya nih, bukannya. Jadi ini kantornya aja. Kita nanti di belakang. Nah di belakang itu ada 15 kamar. Dari 15 kamar, ada 1 kamar 2 orang berdua. Itu ya, sudah ada air panasnya juga. Nah, nanti kita acaranya di depan untuk olahraganya, untuk apa, jadi cuma di sekitar situ aja. Ini di belakang. Nah, nanti kalau ada waktu senggangnya mungkin bisa lah, nanti kan kita juga ada break itu bisa untuk apa kegiatan yang lain. Ini sebelumnya ini lokasinya kita tayangkan, jadi mungkin kalau ada yang mau renang atau apa, mau jalan silakan. Ya, planningnya kita berangkat tanggal 29 siang ya, jam 9 itu. Nanti sampai di sana jam 11-an. Kalau memang itu tidak ada orang, kita boleh masuk untuk memasukkan barang-barang kita. Terus planning untuk makan, jadi itu asal aja gitu ya.
Enggak tanggal-tanggal. Kita kemarin survei ke 3 tempat memang. 3 tempat itu dan YBI ini yang tidak banyak untuk jalan-jalan, maksudnya yang tanggal-tanggal gitu. Ada 3 tempat kemarin yang kita survei itu ya bagus, cuma jalan tanjakan atau apa. Jadi kita nggak memilih itu. Jadi kita pilihnya di YBI ini dengan tujuan juga nanti kita bisa ke rekreasi ke daerah sekitarnya, karena depannya itu juga BNS gitu. Ya, tujuannya kita milih ini karena ya di sekitarnya juga ada tempat rekreasi, jadi kita mau pulangnya atau mau pas datangnya itu nanti lagi di planningkan sama panitia gitu ya. Nah, sudah ada pertanyaan lagi mengenai biaya lain-lain juga ya? Sudah? Terus sampai 350 lah mentoknya. Kita mau mampir kan bayar. Ya, kalau enggak di situ aja paling sampai. Ya. Kalau transportasi kita semua bisa keluar di mobil cukup, kita nggak usah sewa, itu lebih irit. Ya. Nah, yang saya harap semua anggota terlebih dahulu ya, karena cuma 30 ya. Jadi yang anggota yang aktif ini daftar dulu, udah sisa baru kasih teman yang bukan anggota ya. Jadi paham ya? Jadi nanti bulan berapa kita akan buka pendaftaran khususnya untuk anggota dulu. Nanti setelah itu kalau memang kurang dari 30 kita boleh ajak teman kita atau saudara kita gitu ya. Tuh. Jadi untuk biaya kurang lebih ya itu 300 sampai 350 kalau kita mau akan masuk ke beberapa tempat yang kita akan kunjungi gitu. 29 hari Rabu 29 Oktober, masih bulan 10, masih jauh. Bulan depan ini Agustus, September, Oktobernya kita akhir bulan. Jadi masih ada waktu 2 bulan lebih, 2 bulan setengah. Itu ya, kita saling mendoakan sehat selalu semuanya ya. Dan nabung-nabung gitu. Itu satu info ya. Info yang kedua mengenai WA ya. WA itu jangan sampai salah lagi ya. Kita punya 2 grup, tapi yang satu memang buat untuk semua, yang satunya yang aktif itu buat yang hari Rabu gitu. Jadi nggak mungkin kita kalau hari Rabu kayak misalnya siapa yang mau perjamuan kasih memberi, kan nggak mungkin di grup yang besar ya. Yang grup besar itu untuk acara besarnya Orphala seperti Natal atau pada orang-orang luar gitu ya. Jadi kalau memangnya ada yang di situ nggak ada, dengar-dengar, oh kok aku udah dimasukkan di situ, karena mulut manusia itu bisa menjatuhkan dan bisa ini. Jadi kita harus pandai-pandai juga untuk menyaringnya ya. Kita sebagai anak Tuhan harus bisa selalu menabur kasih, selalu memberikan damai sukacita kepada yang lain. Jadi kalau ada dengar-dengar yang tidak benar, bisa ke saya, ke Buki, ke siapa, Bu Ira, Bu Lina, ya, yang kita yang biasanya yang di belakang itu Maggie sama Ci V, ya, bisa tanya. Karena kita biasanya selalu apa kita nganu bersama, gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak benar, tolong jangan disebarkan ke yang lain, tetapi kita langsung aja ke yang bersangkutan yang kita tahu, gitu ya. Terus untuk WA juga mohon perhatikan, jadi jangan nge-share yang untuk
politik atau gimana gitu ya. Tapi yang untuk kesehatan, untuk apa program yang lain nggak apa-apa. Misalnya ada yang kemarin itu kita yang duka cita, kita kan juga nggak mungkin ya semuanya. Jadi ada yang warning, yang sakit juga bisa langsung di grup dengar apa share di grup. Jadi kita meskipun ini kemarin juga kan jauh ya di Mojokerto kalau nggak salah ya Bu. Oh Semarang ya, jadi makanya kita nggak bisa ke sana. Kalau yang dekat-dekat pasti kita nanti bersama-sama gitu ya. Jadi kita cuma bisa mendoakan semuanya lancar, diberikan penghiburan kepada yang berduka gitu. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang berduka atau apa, di-share di grup untuk membantu kita supaya kita juga tahu gitu ya. Untuk grupnya juga. Terus juga hati-hati sekarang itu kalau jangan suka mencet-mencet yang kita tidak tahu, karena ada beberapa yang sudah pernah kejadian itu penipuan. Ya, kakak ipar saya juga kena. Jadi dia namanya kita nggak ngerti, gaptek, tapi kita pengen tahu, pencet, akhirnya kepencet yang nggak benar. Nah sekarang itu IT itu di mana-mana semua dipakai oleh itu. Makanya kita harus banyak berdoa supaya kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Ya, itu. Terus mengenai KTP, ya ini saya juga mau mengangkat mengenai KTP. KTP saya waktu kapan kan memang minta ya untuk data. Tapi ada beberapa masukan ya. Kita sebagai panitia tidak selalu ininya kita tuh benar. Jadi kita juga perlu masukan-masukan, dan masukan itu minta tolong langsung aja ke saya, ke Buki yang tadi saya sebutkan itu. Jadi kita bisa tahu, kita juga akan memperbaiki gitu ya. Karena dalam satu perkumpulan banyak sekali ada pro kontra itu pasti ya. Tapi kalau kita bisa saling ya enggak, mungkin Bu Lili salah, Bu Lili mungkin nggak ngerti ya nggak apa-apa diinfo. Mengenai KTP jangan takut, itu saya tidak semuanya waktu itu minta, tetapi setelah ada warning, ada masukan, jadi saya berhentikan. Dan yang sudah saya dipoto sudah saya hapus ya. Jadi jangan khawatir nanti kalau ada apa-apa, oh ini Orfala Pak gitu ya. Jadi saya beban membawa nama Orfala terus terang ya. Jadi saya bertindak atau apa, saya ingat ini adalah Orfala, jadi bukan saya pribadi. Dan saya rindu semuanya juga merasakan ikut di Orfala bagaimana. Dan kita yang sudah anggota lama, saya minta juga bisa membawa nama Orfala dengan untuk ikut Orfala, penuh kasih, penuh ini itu ya. Kita sebagai anak Tuhan mewartakan kebenaran kasih Tuhan yang kita terima gitu ya. Jadi jangan takut, KTP sudah saya hapus, sudah saya tidak gunakan lagi. Dan hati-hati memang bukan di saya aja, di mana-mana. Kalau kita mau pergi kemana itu ya ada diskon, pasti dimintai KTP. Ya itu satu. Terus di bank-bank di mana-mana juga pasti dimintai. Itu ya. Jadi kalau di telepon apa-apa, kalau nggak tahu jangan menyaut. Juga ada panggilan grup itu jangan diterima. Kalau nggak tahu nomornya jangan diterima, karena ada info katanya kalau diterima halo itu suaranya direkam dan dia akan gunakan suara kita itu untuk berbuat jahat. Jadi mungkin dia tahu telepon anak kita, oh ini mama apa lagi, ya namanya orang pintar ya, canggih nggak tahu. Jadi seperti itu ya. Tapi satu, ingat kita anak Tuhan selalu melindungi. Banyak doa Tuhan pasti melindungi kita. Oke ya, makasih. Dan untuk lagi itu tadi ya, jadi info itu, info WA, info KTP, info ini ulang tahun. Mengenai ulang tahun, bukannya kita itu minta ulang tahun itu terus harus membawa sesuatu. Jangan punya pikiran itu ya.
kita tujuannya yang ulang tahun itu didoakan. Itu aja tujuannya kita, didoakan. Gak bawa, gak apa-apa. Ini keberapa nih, gak perlu. Ya, Tuhan kasih yang lainnya untuk bisa berjamuan kasih kan. Nah itu pun juga kita gak memaksa. Kalau memang perlu harus 30 misalnya gitu. Jadi bisa nanti harus semua orang tuh dapat misalnya. Kan biasanya kita ya namanya kita supaya enggak apa buat tahu istilahnya berdelegasi bagaimana. Tapi kalau udah dikit ya udah berarti nggak usah semuanya harus dapat yang macamnya di sini gitu ya. Jadi mohon dimaafkan. Jadi saya utarakan gitu biar enggak aduh aku kok nggak dikasih kayak apa gitu ya. Terus kalau kerja masak-masak juga gitu. Banyaklah kekurangan yang kita pasti punya. Gak ada yang sempurna ya. Tapi kalau kita saling bisa memaafkan, bisa saling mengerti, semuanya itu tidak ada apa-apa. Kita semakin tua, kita rindu untuk apa? Happy, sukacita. Buke juga sudah ngasihin kita, jangan tampung sampah dalam kehidupan kita ya. Jadi yang gak perlu-perlu buang gitu ya. Itu sih. Sudah banyak panjang lebar. Nah sekarang hari ini kita yang ulang tahun adalah Ci Hayu sama Cici Milan. Nah seperti biasa ini sama Pak Matius juga ya, udah masih bulan kemarin tapi beliaunya hadir sekarang. Gak apa-apa, kita rayakan semuanya bulan Juli ya. Itu yang belum bulan Juli boleh nanti mau foto-foto lagi gitu ya. Ini kita beberapa kali yang ulang tahun gak ada ucapan syukur ya sama Tuhan. Ayo mulai kita lagi ucapkan sepatah kata untuk Tuhan, mengucap syukur di umur sekarang Tuhan masih tetap pelihara dan jaga. Jadi gak usah panjang-panjang, saya pun gak bisa, tapi ucapin syukur aja. Ya ini salah satunya Cibiran. Oke, yuk. Hari ini ya tanggal 26 saya 6 tahunnya. Puji syukur saya tahun ini umur 77. Ya, puji syukur sama Tuhan saya sehat, nggak kurang apapun ya. Saya sekarang cuma ya saya sampai jatuh 2 kali 3 kali sama Tuhan ditopang dilindungi. Nggak sampai apa-apa, nggak sampai cuma buka. Jatuh di depannya Supermall. Turun dari mikrolet, saya cepet-cepet itu kesandung kafe jatuh. Terus kedua kali di mallnya sendiri naik itu tangga itu belum jalan, yaitu sandung karpet jatuh. Ya cuma puji Tuhan, Tuhan terlalu melindungi saya, menopang saya, jadi nggak sampai ada apa-apa, cuma buka aja sama guru. Ya puji syukur sama Tuhan. Ya juga aja deh. Terima kasih tepuk tangan, Tuhan berkatinya tuh pemeliharaan Tuhan ya luar biasa. Jadi kita kalau ada sesuatu masalah jangan kita ini takut, tapi Tuhan punya rencana yang terbaik buat anak-anaknya. Oke, sekarang Pak Matius. Ya, shalom. Puji Tuhan. Nah, sebenarnya tanggal 12 itu sudah lewat, tapi dipaksa juga. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan yang mana sudah menyertai kehidupan saya sampai saat ini. Kalau tadi Jilan 77 ya, 11 tahun, saya 78. Saya sangat bersyukur selama ini Tuhan doa saya didengar oleh Tuhan, yaitu saya selalu ingin melayani apa yang harus saya
Tuhan sisa hidup saya sisa ini supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Mungkin itu saja sedikit pengalaman saya selama ini. Memang saya sudah lama tidak hadir di sini. Banyak kegiatan yang saya lakukan di luar, itu melayani pekerjaan Tuhan. Ya mungkin sekarang ini video mungkin mohon maaf Pak Buke, terima kasih sudah menerima saya, juga Bu Lili, Pak lain-lainnya juga terima kasih. Ya, terima kasih, saya teman-teman ini tanggalnya sama, tahunnya sama. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan dan perlindungannya selama ini. Kita lebih baik maju ke depan yang silang. Nah, ini apa yang ulang tahun Juni, maju, ayo maju lagi. Nah, ini bulan Juli. Ada lagi yang bulan Juli? Oh ya, ini. Ayo sekalian sini. Ya, ada foto di situ. Ya, tak apa-apa. Ayo, foto lagi yang baru. Satu-satu dulu. Nah, mau bersama. Ini yang baru dulu, yang baru katanya nanti itu cambung gitu ya. Ya. Aku ngenteni banget.